Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Untuk video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai penerapan untuk fungsi nonlinier, ya, khususnya untuk fungsi kuadrat. Di video sebelumnya kita kemarin sudah belajar mengenai fungsi kuadrat. Oke, hari ini kita belajar mengenai penerapannya di bidang ekonomi. Untuk penerapannya sendiri itu kita terapkannya hampir seperti di fungsi linear kemarin, ya. Jadi untuk keseimbangan pasar, di fungsi biaya gitu ya, laba, keuntungan. Nah, itu ya. Jadi dasar-dasar dari kemarin di fungsi linear kita nanti gunakan untuk di fungsi nonlinear, ya. Cuma yang berbeda nanti hanya bentuk fungsinya. Kalau kemarin fungsinya berpangkat 1 kan ya, kalau yang kali ini kita nanti fungsinya berpangkat 2 gitu. Oke, yang pertama untuk penerapan di permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Ya. Ini konsepnya. Oke, dasar dari keseimbangan pasar itu sama seperti yang kemarin pada fungsi linear. Hanya saja ya yang kita gunakan untuk menentukan fungsi keseimbangan pasarnya yaitu dengan dasar QD sama dengan QS, ya. Kita hanya pakai QD sama dengan QS. Kenapa kok nggak pakai yang P, yang harga? Karena nanti kita akan merubah fungsi penawarannya itu dalam bentuk Q, ya. Karena pada saat fungsinya bentuknya kuadrat ini itu lebih mudah pada saat kita nanti merubah fungsi penawarannya itu dalam bentuk Q gitu. Oke ya. Kita pakainya QD sama dengan QS gitu. Oke, ini fungsi gambar dari titik keseimbangan pasarnya, ya. Jadi titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu nanti kita akan ketemu titik keseimbangan pasarnya, gitu. Nah, pengaruh pajak kita nanti akan belajar mengenai pengaruh pajak. Itu konsepnya nanti juga sama. Seperti pada kondisi linear gitu ya. Jadi pajak atau subsidi itu nanti akan menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen itu nanti akan berubah gitu ya. Jadi seperti kita kemarin di fungsi linear gitu ya. Jadi grafik kita nanti akan bergeser ke atas atau akan bergeser ke bawah. Nah, pajak sendiri itu menyebabkan harga keseimbangan pasarnya itu pasti akan menjadi lebih tinggi, ya. Karena harganya lebih tinggi, otomatis jumlah keseimbangan pasarnya juga akan lebih kecil. Berbeda dengan subsidi. Kalau subsidi itu akan menyebabkan harga keseimbangan pasarnya itu akan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan pasarnya itu pasti akan lebih tinggi, ya gitu ya. Jadi konsepnya itu sama seperti di kondisi linear kemarin gitu. Nah, kita ke kasusnya. Oke, kasus ini sebenarnya saya mengambil materi ini sebenarnya ada di buku Dumairi gitu. Jadi kalau kalian merasa penjelasan saya di slide gitu ya atau di video itu kurang, itu silahkan kalian baca sendiri di buku Dumairi gitu ya. Karena seperti yang sudah saya katakan kemarin bahwa saya berpegangan di buku itu, selain di contoh-contoh soal yang lain saya ambil di buku yang lain, tetapi pada contoh soal yang saya jelaskan itu kebanyakan di buku Dumairi, ya. Jadi saya harapkan kalian walaupun model perkuliahannya seperti ini gitu ya, saya tidak memantau kalian punya buku atau tidak, tapi saya harapkan kalian ya sepatutnya anak belajar itu kan harus punya buku gitu ya. Jadi kalau penjelasan saya masih kurang, nanti silakan kalian baca sendiri di buku Dumairi. Oke, saya punya fungsi permintaan dan fungsi penawarannya seperti ini. QD-nya 19 min P kuadrat, kemudian QS-nya atau fungsi penawarannya yaitu min 8 plus 2P kuadrat. Ya, kemudian tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Oke, kita ketemu
yang diketahui QD-nya adalah 19 min B kuadrat, kemudian QS-nya itu min 8 plus 2B kuadrat. Oke, pakai konsep keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS, ya, berarti 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Saya pindah ruas semuanya, ya, berarti min 3P kuadrat, ya, saya pindahkan sama dengan min 27, ya, berarti P kuadrat sama dengan 9, ya, berarti P-nya, oke, itu kan berarti akar dari 9, ya, akar 9 itu kan plus minus 3, ya. Nah, karena nggak mungkin harga itu negatif, berarti kita ambil jawaban yang positif. Berarti P-nya ketemu 3. Nah, kalau P-nya ketemu 3, otomatis Q-nya ketemu berapa ini? Tinggal kita masukkan aja di fungsi pertama atau di fungsi yang kedua, hasilnya akan sama. Saya mau mengambil di fungsi yang pertama, ya. Oke, berarti 19 min 3 kuadrat. Ya, berarti 19 min 9 10 gitu. Oke, ya. Nah, berarti harga dan jumlah keseimbangan pasarnya itu ketemu, harganya 3, jumlahnya 10 gitu. Nah, sekarang kalau kita kenakan pajak, ya, kita kenakan pajak sebesar Rp1. Sama seperti konsep pada fungsi linier kemarin, bahwa pajak itu akan merubah pada fungsi penawaran, gitu, ya. Bahwa pajak itu akan merubah fungsi penawaran. Nah, kita gunakan sekarang itu perubahan fungsi penawarannya itu tidak dalam bentuk P. Kalau kita kemarin kan dalam bentuk P, ya kan? Kita merubah fungsi penawaran. Jadi kalau kalian UTS kemarin, ya, saya koreksi, itu sebagian besar kalian masih salah, ya, bahwa pajak dan subsidi itu dibentuk atau kita rubah itu pada saat fungsi dalam bentuk P, gitu, ya, bukan dalam bentuk Q, ya. Nah, tetapi pada fungsi nonlinear ini itu kita merubah fungsi penawarannya tidak dalam bentuk P, tidak dalam bentuk fungsi P sama dengan, tetapi kita rubah dalam bentuk Q sama dengan, ya. Oke. Jadi begini, ada 2 cara dalam merubah fungsi penawaran. Yang pertama, ya, kalau kena pajak ini, ya. Jadi kalau kena pajak, oke, bisa dalam bentuk, ya, PS aksen itu sama dengan A plus BQ plus T. Oke, ini yang kita gunakan kemarin pada saat linier, ya. Nah, juga bisa dalam bentuk QS aksen itu sama dengan A plus B dalam kurung P min T. Ya, ini kita gunakan pada saat non-linear. Kenapa kok tidak kita gunakan pada saat linear, ya? Karena kita akan nanti merubahnya terlalu kesulitan, gitu, ya. Karena apa? Karena ya P-nya itu kan dalam bentuk kuadrat, gitu, ya. Jadi kita gunakan nanti itu yang ini. Oke, ya, kita gunakan nanti untuk yang QS aksennya itu sama dengan A plus B kali P min T, gitu. Oke, di kasusnya kita, ya, sama ini. Oke, kasusnya sama seperti ini, gitu. Tetapi sekarang T-nya itu 1. Ya, pajaknya 1. Nah, kita rubah dulu sekarang fungsi penawarannya. Berarti QS aksen itu sama dengan min 8 plus 2 kalikan, ya, ini P kan, P min T-nya 1 kuadrat, gitu, ya. Jadi kita rubah ini. Nah, oke. Sekarang ini tinggal kalian jabarkan aja. Min 8 plus 2 kalikan P kuadrat min 2P plus 1, ya,
Berarti min 8 plus 2P kuadrat min 4P G plus 2. Gitu ya. Berarti jadinya 2P kuadrat min 4P G min 6 ya. Jadi QS aksennya yang baru itu ini. Nah, kalau sudah baru kita cari keseimbangan pasarnya. Sama QS aksen sama dengan QD ya. Berarti 2P kuadrat min 4P min 6 sama dengan 19 min P kuadrat. Saya pindah ruaskan, berarti 3P kuadrat ya min 4P. Ini saya pindah ruas ke sini, berarti min 25. Oke. Nah, kebetulan ini fungsi kuadratnya lumayan agak susah ya. Jadi kita pakai rumus ABC aja. Oke, kemarin rumus ABC seperti apa? Kita mencari P12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Min B, min berarti 4. Plus minus akar B kuadrat berarti 16 ya. Min 4 kalikan 3 kali 25. Gitu. Oh, min ini ya, maaf. Min 25. Oke, dibagi 2 kali 3. Oke ya. Akar 16. Ini plus ya jadinya. 12 kali 25. Oke. Berarti 300 ya. Ya, per 6. Berarti 4 plus minus akar 316 per 6. Oke. Nah, akan ketemu P-nya 3,63 dan P2-nya itu ya. Ini silakan kalian hitung sendiri sambil dikoreksi nih hitungan saya benar apa enggak. Oke, ketemu P1-nya 3,63, P2-nya min 2,30 ya. Kita gunakan yang rasional, yaitu yang positif, yang negatif tidak kita gunakan. Kalau sudah baru kita masukkan ke Q-nya. Nah, ketemunya Q, P dan Q yang baru setelah kena pajak yaitu sebesar 3,63 dan Q-nya itu 5,882. Nah, gitu ya. Konsep berhitungnya itu seperti itu. Oke, ini untuk penerapan pajak ya. Oke. Oke. Sekarang ke penerapan yang berikutnya ya. Oh ya, ini masih selanjutnya kita cari pajak yang ditanggung oleh konsumen, oleh produsen, sama yang diterima oleh pemerintah ya. Caranya sama seperti yang kemarin rumusnya. Oke. Ini hasilnya ya. Oke, caranya sama seperti yang linear kemarin. Nah, sekarang ke fungsi biaya. Nah, di sini di fungsi biaya itu kita kemarin sudah mengenal namanya biaya tetap, kemudian biaya variabel dan biaya total. Nah, biaya total sendiri itu adalah penjumlahan ya atau penggabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini kita nanti akan belajar mengenai biaya rata-rata atau yang kita sebut dengan average cost, kemudian biaya marginal yang kita sebut dengan marginal cost. Nah, biaya rata-rata sendiri itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit barang atau satu unit produk ya.
Kemudian Nah, biaya rata-rata sendiri itu diperoleh dari pembagian ya dari biaya total terhadap jumlah keluaran ya. Jadi biaya rata-rata itu adalah besar biaya yang kita keluarkan untuk satu unit produk. Kemudian kalau biaya marginal itu adalah biaya tambahan yang kita keluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk ya, itu kita sebut dengan biaya marginal. Nah, ini rumusnya. Oke, biaya tetap ya, kemudian biaya variabel, kemudian biaya tetap rata-rata ya. Biaya tetap rata-rata itu adalah fixed cost dibagi dengan Q-nya. Kalau biaya variabel rata-rata itu ini variabel cost dibagi dengan jumlah Q-nya ya. Kalau biaya rata-rata sendiri itu adalah total cost-nya dibagi dengan Q-nya. Nah, kalau untuk biaya marginal itu adalah delta cost dibagi dengan delta Q ya, atau cost yang pertama, cost kedua dikurangi cost yang pertama gitu ya, dibagi Q2 min Q1 gitu ya, delta. Oke, kita ke soalnya. Oh, belum ya. Oke ya, biaya total ini kita bisa merubahnya dalam bentuk fungsi kuadrat dan dalam bentuk fungsi kubik gitu ya. Nah, kita ke fungsi kuadrat dulu. Kalau saya misalnya punya ini, misalnya saya punya total cost-nya itu fungsinya adalah AQ kuadrat min BQ plus C gitu ya. Nah, C itu yang kita sebut sebagai fixed cost. Kemudian AQ kuadrat min BQ itu yang kita sebut sebagai variabel cost ya. Kenapa? Karena di sini ada Q-nya ya. Jadi banyaknya tergantung Q-nya. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata cost-nya ya, berarti kalau untuk mencari rata-rata cost-nya ya berarti tinggal TC per Q ya, berarti AQ kuadrat min BQ plus C per Q. Berarti ini menjadi AQ min B plus C per Q. Ya. Kalau saya mau mencari rata-rata biaya variabel rata-rata ya, atau AVC. Berarti ini toh variabel cost-nya kan ini. Berarti AQ kuadrat min BQ per Q. Berarti AQ min B. Ya. Kalau saya mau mencari biaya tetap biaya fixed cost-nya, rata-rata fixed cost-nya. Fixed cost-nya kan ini C. Ya berarti tinggal C per Q. Nah, gitu. Nah, sama juga kalau misalnya fungsinya dalam bentuk kubik ya. Kalau dalam bentuk kubik berarti D-nya ini adalah variabel ya, biaya tetapnya ya, maaf. D-nya ini adalah biaya tetap. Kemudian yang ini, yang AQ pangkat 3 min BQ pangkat 2 plus CQ itu adalah biaya variabel ya. Konsepnya sama seperti tadi yang fungsi kubik gitu. Nah, saya punya ini. Biaya total yang dikeluarkan itu adalah 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Pada tingkat produksi berapa unit total ini minimum? Hitunglah berapa biaya total minimum tersebut. Hitung besar pula biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap. Wah, ini semuanya dicari ya. Kemudian seandainya dari kedudukan itu produksi dinaikkan 1 unit, berapa besar
biaya marginalnya gitu. Oke. Ya, yang diketahui adalah TC-nya. Oke. Total cost-nya fungsinya adalah 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Yang kita tanyakan berapa pada tingkat produksi berapa unit total ini minimum. Nah, untuk mencari total minimum, atau kalau kita mencari pada gambar ya, minimum itu kan berarti kalau misalnya saya gambarkan, misalnya gambarnya itu seperti ini gitu ya. Total minimum pada grafik itu kan berarti terjadi pada saat di sini, ya kan? Di titik paling rendah ya, atau yang kita sebut sebagai titik ekstrim parabola. Nah, mencari titik ekstrim parabola itu seperti kalau kalian ingat kembali pada saat kalian kemarin menggambar di fungsi kuadrat kemarin, mencari titik ekstrimnya gitu ya pada saat sumbu X itu kan rumusnya adalah min B per 2A. Nah, kita pakai itu lagi gitu. Nah, jadi untuk mencari besarnya minimum, ini terjadi pada saat Q minimumnya berapa, itu berarti tinggal kita pakai rumus yang ini ya, kita cari titik ekstrimnya, yaitu Q sama dengan min B per 2A. Min B berarti 24 per 2 kali 2. Oke, 24 per 4 ketemu 6 unit ya. Jadi pada saat C-nya minimum itu terjadi pada saat Q-nya itu sebesar 6 unit. Nah, sekarang berapa besar TC minimumnya? Oke, TC minimumnya ya berarti tinggal kita masukkan aja, berarti 2 kali 6 kuadrat min 24 kali 6 plus 102 ya. Oke, maaf ini enggak usah di dalam kurung. Oke, berarti tinggal kalian hitung, berarti 2 kalikan 36 dikurangi 24 kali 6 ditambah 102 ya, akan ketemu besar C minimumnya itu adalah 30. Nah, nah, Q minimumnya itu selain kalian bisa cari dengan ini, kalian juga bisa pakai cara rumus yang itu ya. Oke, pakai rumus yang Y-nya ya, itu kan adalah mencari titik ekstrim untuk yang Y ya, B kuadrat min 4AC per min 4A gitu. Hasilnya kan sama-sama 30. Nah, selanjutnya kita cari fixed cost-nya. Oke. Fixed cost-nya ya berarti 102. Jelas. Oke. Variable cost-nya itu kan 2Q kuadrat min 24Q. Berarti 2 kalikan 6 kuadrat min 24 kalikan 6. Ya. Akan ketemu negatif, 72. Nah, kemudian kita cari rata-rata average cost-nya ya, atau rata-rata cost-nya. Oke, berarti tinggal TC-nya kan ketemu 30, ya berarti tinggal 30 dibagi 6 ketemu 5. Oke. Kemudian AVC-nya ya, rata-rata variable cost-nya ya berarti ketemu kan variable cost-nya min 72 dibagi 6. Berarti min 12. Nah, untuk tetapnya rata-rata tetap cost-nya berarti tinggal tetapnya kan 102. Oke, dibagi 6 berarti 17. Nah, sekarang pada saat tadi produksi dinaikkan menjadi saat dinaikkan 1 unit ya, pada saat Q-nya dinaikkan 1 unit. Jadi yang awalnya Q-nya 6 kita rubah menjadi Q-nya sama dengan 7. Oke. Jadi pada saat Q-nya 6 kita rubah menjadi Q-nya 7. Kita cari
Cosnya dulu pada saat Q-nya 7. Tinggal kita masukkan aja, berarti 2 kalikan 7 kuadrat min 24 kalikan 7 plus 102 ya. Ketemunya 32. Oke. Nah, marginal cost itu diperoleh dari delta cost per delta Q. Oke. Delta cost dibagi delta Q, berarti cost yang kedua dikurangi cost yang pertama dibagi Q2 min Q1. Cost yang kedua itu pada saat Q-nya 7. Pada saat Q-nya 7 itu ketemu 32. Cost yang pertama itu pada saat Q-nya 6 ketemu 30 ya. Dibagi Q2-nya tadi 7 min 6. Ya, berarti ketemu 2. Ya, berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit itu diperlukan biaya tambahan sebesar 2. Nah, itu untuk marginal cost ya. Oke. Nah, sekarang untuk fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan ini nanti kita akan ketemu yang namanya penerimaan rata-rata ya, average revenue ya, atau AR. Oke, itu adalah penerimaan yang diperoleh per unit barang. Oke, itu nanti diperoleh dari hasil bagi penerimaan total dibagi dengan Q-nya ya, berarti TR per Q ya. Untuk mencari AR itu nanti TR per Q. Oke. Ini ya. Kemudian untuk penerimaan marginal ya atau MR itu delta R per delta Q. Oke. Nah, fungsi permintaannya itu bagaimana persamaan penerimaan total, berapa besarnya, oke, terjual 200 unit dan berapa harga jual per unit. Oke, sebanyak menjadi oke, tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besar penerimaan maksimum tersebut. Oke, kita nanti akan mencari Q maksimumnya ya. Oke, yang diketahui adalah fungsi permintaannya P-nya itu adalah 900 min 1,5 Q. Oke, rumus TR itu adalah Q kali P gitu ya, atau P kali Q. Tinggal kita masukkan P-nya 900 min 1,5 Q kalikan Q ya. Berarti TR-nya itu rumusnya menjadi 900 Q min 1,5 Q kuadrat. Sekarang jika Q-nya 200 ya, TR-nya berapa? Tinggal kita masukkan aja. Berarti 900 kali 200 min 1,5 kali 200 kuadrat ya, ketemunya 120.000. Oke. Kemudian kita cari P-nya ya, atau cari tadi rata-rata ya. Kita cari harganya. Oke. Berapa besar ya, kita cari berapa harga jual per unit. Oke, kita cari harga jual per unit. Harga jual per unit atau P-nya ya berarti tinggal R dibagi Q-nya, ya kan? Berarti 120.000 per Q-nya 200. Oke, berarti harga jual per unitnya itu adalah 600. Sekarang kalau Q-nya menjadi 250. Yuk, berarti TR-nya tinggal kita ganti 900 kali 250 min ya. Kalian hitung, oke, ketemunya 131.2550. Nah, sekarang marginalnya, oke. Sekarang marginalnya berapa? MR-nya sama dengan delta R per delta Q, ya. Delta R berarti R yang pertama, ini R yang kedua ya, ini yang pertama. Berarti TR yang kedua min TR yang pertama per
Q2 min Q1 berarti 131.250 min 120.000 dibagi Q yang kedua. Q yang keduanya itu 250 min 200 ya. Ketemunya itu adalah MR-nya 225. Oke. Nah, sekarang kita cari maksimumnya. Oke. Maksimum ya, itu berarti sama konsepnya seperti kita tadi mencari minimum tadi ya. Kalau ini kan maksimum, berarti kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, kita cari titik puncaknya atau titik ekstrimnya. Nah, titik ekstrimnya kalau untuk mencari maksimumnya itu terjadi pada saat Q sama dengan atau sama tadi pada saat X sama dengan min B per 2A gitu ya. Tinggal kita cari sekarang fungsinya itu kan tadi adalah TR-nya 900 Q min 1,5 Q kuadrat ya, berarti min B per 2A. Min B berarti min 900 per 2 kalikan A-nya min 1,5 ya, berarti min 900 dibagi min 3 ketemu 300. Nah, jadi maksimum TR-nya maksimum itu terjadi pada saat Q-nya itu sebesar 300 unit. Ya, sekarang kita tarik TR maksimumnya ya, berarti tinggal 900 kalikan 300 min gini ya, 1,5 kali 300 kuadrat. Ketemunya adalah 135.000 ya, berarti pendapatan maksimumnya di mana terjadi itu pada saat penjualan itu sebanyak 300 unit, maka pendapatan maksimumnya itu akan diperoleh sebesar 135.000. Nah, kemudian untuk penerapan yang berikutnya yaitu keuntungan, kerugian, dan pulang pokok ya, dimana kita pakai konsep yang kemarin. Pulang pokok itu terjadi pada saat atau titik impas itu terjadi pada saat TR sama dengan TC ya. Jadi perusahaan itu tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak memperoleh kerugian. Nah, ini kalau saya gambarkan kurvanya seperti ini misalnya ya. Oke. Nah, titik tulang pokoknya itu ada di sini. Ya, perpotongan nih dan sini. Oke. Ini adalah perpotongan antara dua grafik yaitu TR dan TC. Nah, perpotongan itulah yang akan menentukan yaitu berapa besar titik pulang pokoknya. Oke ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Oke, tingkat produksi Q1 dan Q4 ya, itu mencerminkan pulang pokok. Oke, Q1 dan Q4. Jadi pada saat Q1 dan Q4 itu terjadi pulang pokoknya ya. Kemudian area sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q2 itu mencerminkan rugi ya. Jadi sebelah kiri berarti sebelah sini sama yang sini itu adalah rugi. Kemudian sebelah kanannya Q1 dan sebelah kanannya Q2. Oke. Ya, atau istilahnya antara Q1 dengan Q2 gitu ya. Berarti yang area sini, oke, ini. Nah, itu adalah area untuk untung ya. Kemudian Q3-nya, nah ini Q3-nya itu adalah titik puncaknya. Nah, itu adalah mencerminkan tingkat pendapatan maksimumnya gitu ya, atau penerimaan total maksimumnya. Oke, itu adalah beberapa penjelasan dari grafik tadi. Nah, sekarang ini hitunglah profit jika dihasilkan. Oke, berarti kita nanti cari fungsi labanya dulu ya. TR-nya adalah min 0,1 Q kuadrat plus 20 Q. Kemudian TC-nya
0,25Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 7Q plus 20. Oke. Lambda itu sama dengan TR min TC. Ya, berarti TR-nya min 0,1Q kuadrat plus 20Q. Oke, jangan lupa ini kalau seperti ini itu masih dalam kurung ya. Nanti kalau buka kurung itu tandanya akan berubah. Oke, min 3Q kuadrat plus 7Q plus 20. Kalau saya buka kurungnya, oke, plus 20Q, ini berarti min 0,25Q pangkat 3 plus 3Q kuadrat min 7Q min 20 ya. Oke, ketemunya lambdanya adalah min 0,25Q pangkat 3 plus 2,9Q kuadrat plus 13Q ya, min 20. Nah, dihitung pada saat Q-nya 10 dan dihitung pada saat Q-nya 20. Lambdanya berapa? Oke, ini sudah saya hitungkan. Oke ya, itu hasilnya. Pada saat Q-nya 10 itu adalah 150 mulai keuntungan. Pada saat Q-nya 20 itu ketemu negatif 600 berarti mengalami kerugian. Nah, sekarang ini biaya total yang dikeluarkan, oke, tingkat menghasilkan penerimaan total maksimum, ya, menunjukkan biaya total minimum. Oke. Berarti kita cari Q max dan Q min-nya, ya. TR-nya min 0,1Q kuadrat plus 300Q. TC-nya 0,3Q kuadrat min 720Q plus 600.000. Oke, kita cari Q max-nya. Tadi di min B per 2A. Ya, berarti min 300 per 2 kalikan min 0,1. Oke. Ketemu berarti min 300 per min 0,2 ketemu 1.500 unit. Pada saat Q min-nya, ya, pengeluaran minimumnya, total minimumnya sama, yaitu di saat min P per 2A, ya, tapi kita pakai rumus yang TC-nya, berarti 720 per 2 kalikan 0,3, ya, berarti 720 per 0,6. Oke, ketemu 1.200 unit. Nah, gitu. Kemudian yang C tadi mencari menguntungkan pada tingkat produksi yang atau biaya total minimum. Oke, berarti lebih baik mana? Itu pada saat Q-nya, Q max-nya atau Q min-nya. Oke. Tinggal kita cari lambdanya dulu ya. Kita cari lambdanya dulu, TR min TC. Oke, berarti min 0,1Q kuadrat min 300 plus 300Q ya, min 0,3Q kuadrat plus 720Q min. Ini sudah langsung saya rubah ya. Tandanya ya. Jadi sudah langsung saya buka kurungnya. Berarti ini min 0,4Q kuadrat gitu plus 1020Q, oke, min 600.000. Nah, sekarang pada saat Q-nya 1.500, itu lambdanya berapa? Pada saat Q-nya 1.200, oke, itu juga lambdanya berapa? Tinggal dimasukkan ya. Berarti ini negatif 0,4 kalikan 1.500 kuadrat plus 1.020Q. Oke, min 100 ya. Ketemu berapa? Yang ini juga sama.
Berarti min 0,4 kalikan 1200 kuadrat plus 1020 kali ya, min. Oke. Nah, hasilnya yang ini 30.000. Yang ini hasilnya juga 30.000. Oke ya, ternyata hasilnya sama. Oke. Ya, kenapa? Ya karena disinilah ini pada saat TR sama dengan TC-nya inilah ya terjadi kondisi pulang pokok ya. Oke. Oke, ini ada beberapa latihan. Oke. Oke ya. Nah, silakan kalian coba untuk latihannya. Nah, untuk penerapan di fungsi nonlinier, oke, itu cukup sampai di sini ya. Sebenarnya banyak sekali ya sebenarnya penerapannya. Bisa kalau kalian baca lagi di buku-buku yang lain itu ada untuk produksi gitu ya. Nah, bisa kalian tambah sendiri untuk penerapan yang lain. Oke, cukup sekian ya untuk penjelasan mengenai penerapan fungsi nonlinier, oke, khususnya di bidang ekonomi ya. Silahkan kalian coba lagi hitungannya tadi, dicocokkan dengan hitungan yang ada di slide-nya gitu ya. Sudah benar apa tidak gitu. Untuk latihan soalnya silahkan kalian coba gitu. Oke, kita nanti akan diskusi silahkan ditampung dulu ya pertanyaannya, kemudian kita nanti akan diskusi di jam-jam perkuliahan kita gitu. Oke, saya akhiri ya untuk video kali ini penjelasan untuk fungsi nonlinier ini. Oke, selamat belajar ya, selamat mengerjakan juga. Oke, nanti kalau masih ada penjelasan yang kurang jelas atau hal-hal yang belum jelas, nanti silahkan kalian tanyakan pada saat kita nanti perkuliahan di jam-jam kalian ya, tiap kelas masing-masing. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.